Namun atas panggilan DKM kita berkumpul di sini. Maka mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan bapak-bapak dan ibu-ibu duduk di majlis ini Allah berikan kita barokah. Allah berikan kita kebaikan-kebaikan, tentu sebagai bekalan kita nanti di hari yang abadi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan insyaallah untuk kita sekalian yang senantiasa sabar dan istiqomah dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada nggak ibu-ibunya? Tadi kelihatan ada, tapi nggak kelihatan lagi. Yang juga ada di Zoom meeting di siang hari ini, saya mendapat amanah untuk menyampaikan hadis nomor 5. Ini hadis sangat luar biasa terkait dengan tema menolak kemungkaran dan bid'ah. Mungkin jamaah sekalian seringkali mendengar istilah bid'ah di tengah-tengah masyarakat, khususnya kita yang sedang belajar menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah. Kemudian kita mengkaji Al-Quran, kita mengkaji As-Sunnah, kita mengkaji fikih, usul fikih, dan ilmu-ilmu Islam yang lain. Seringkali kita menemukan sebuah diksi yang bernama bid'ah. Nah, mudah-mudahan di waktu yang sangat terbatas ini kita mencoba untuk sedikit membedah apa itu bid'ah dan bagaimana posisi kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi itu, sehingga diharapkan muncul pemahaman yang baik tentang bid'ah dan menempatkan hal itu dalam porsi yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah rahimahullah, hadis yang kelima ini dari Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah ini adalah orang sudah bilang garwa Rasul, istrinya Rasul. Beliau disebut sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ini sebuah kunyah, sebuah sebutan yang sangat istimewa. Kenapa Aisyah disebut Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang yang beriman? Karena Aisyah pada akhirnya setelah baginda Rasulullah SAW wafat, Aisyah tampil menjadi seorang ulama perempuan pertama dalam Islam. Maksudnya apa? Seluruh problem-problem keagamaan, para sahabat bertanya kepada Aisyah, atau banyak sekali pesan-pesan yang Nabi sampaikan kepada beliau lewat qauliyah atau kata-kata, lewat fi'liyah atau perbuatan, lewat takririyah atau persetujuan. Aisyah menangkap semuanya dan disampaikan kepada para sahabat. Maka jika jamaah rajin membaca hadis, seringkali menemukan an Aisyah, dari Aisyah. Kurang lebih ada 4 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. 1 Aisyah, 2 Abu Hurairah, 3 Ibnu Umar, 4 Anas bin Malik. Masing-masing punya keistimewaan dalam kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Aisyah menyampaikan hadis ini? Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu wa huwa radd. Man ahdasa, barang siapa orang yang mengadakan, membuat sesuatu yang baru, fi amrina hada, dalam urusan ini, dalam urusan agama ini. Nah, kemudian Nabi menyebutkan ma laisa minhu
dari Nabi, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Kemudian dalam riwayat yang lain menurut Imam Muslim, baginda menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amalan yang tidak kami perintahkan, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Ini sebuah kalimat yang sangat memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita. Nah, sehingga Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa ini adalah pedoman penting bagi kehidupan seorang muslim. Hadis ini, bagaimana dia akan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman di dalam hidupnya dan tidak menggunakan yang lainnya. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan ini adalah dasar dalam amal zahir. Ya. Amal zahir itu amal yang kelihatan. Kan begini, masih kelihatan saya? Ya, ini adem sekali masjidnya ya. Cocok untuk melepas segala kepenatan. Mudah-mudahan tadi tidak salah doa ya. Tadi apa doanya? Bismika, oh bukan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ini kalau doanya sudah salah, Bismika Allahumma ahya wa amut, ya sudah. Tidur, saya sendirian seperti di radio begitu. Tapi insya Allah jamaah kelihatan masih bugar gitu ya. Baik. Kan ada hadis seringkali jamaah mendengar innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung kepada niat. Kalau kita datang ke kajian siang ini, niatnya untuk apa? Misalnya, ini teh kebetulan ya di rumah teh lagi gak enak makan gitu. Sugan bahasa Indonesia nya. Barangkali di masjid ada makanan enak kali ya gitu. Makanya pas lihat makanan itu semangat lagi. Karena niatnya juga pengen makan begitu. Ini 2 hari nggak bisa tidur, insomnia, karena di rumah teh. Sugana ke masjid mah bisa tidur. Maka betul pas di kajian, tiba-tiba filosofi padi kan, makin berisi makin berundung. Itulah nanti semua amal bergantung kepada niat. Maka Nabi menggambarkan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala. Kalau dia hijrahnya karena dunia, ia juga mendapatkan dunia. Kalau hijrahnya karena perempuan, ia juga bisa menikahinya. Nah, innamal a'malu binniyat ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bahwa amal-amal kita sangat bergantung pada niat. Ini bapak-bapak ada di BRIN ini kan bekerja. Niatnya apa? Itu yang akan didapatkan. Maka tidak mungkin saya akan mendetailkan satu-satu. Oh, niat Bapak Ahmad ini, niat Bapak Bima ini, nggak bisa. Semua diri kita yang paling tahu. Maka mudah-mudahan dengan innamal a'malu binniyat kita makin serius untuk menghadirkan rasa ridho Allah, karunia Allah, pahala Allah yang kita simpan di hati kita. Bekerja di BRIN setiap pekan 5 hari misalkan, niatkan karena Allah, maka pahala akan didapat. Rezekinya halal, rezekinya barokah. Nah, kemudian ada juga pedoman dalam urusan zahir yang terlihat. Itu pun ada panduannya. Contoh ibadah. Kan ibadah itu ya Bu, ibadah itu kan selalu kita ingin diniatkan diterima Allah, betul ya? Tadi kita sholat zuhur, ditambah sholat ba'diyah 2 rakaat. Sekarang duduk bismillah, ikut di kajian hadis arba'in. Itu kan nanti ditingali atau dilihat apa niatnya. Oh, niatnya ikhlas karena Allah. Maka di situ kita memiliki investasi niat kita karena Allah atau ikhlas. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu apa? Kalau beribadah selain ikhlas niatnya, maka yang kedua adalah ittiba, mengikuti apa yang Rasul contohkan kepada kita.
Contoh bapak-bapak sholatnya ikhlas karena Allah. Begitu masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu untukku. Tapi begitu sholat, gerakannya berbeda, rokaatnya juga ditambah, dan mumpung sehat saat itu. Saya mau mengenanglah zuhurnya mumpung sehat. Ini tidak bisa, karena tidak intiba dengan apa yang Rasul contohkan. Maka sekali lagi hadis man ahdasa fi amrina hadza ya ma laysa minhu fawaradun, ini merupakan panduan amal lahiriah kita, amal zahiriah kita, amal yang bisa dilihat oleh siapapun. Maka amal-amal kita harus mengikuti apa yang Rasul contohkan kepada kita. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan bahwa hadis ini merupakan dasar Islamnya kita. Karena salah satu indikasi keislaman kita adalah bagaimana kita mengamalkan Islam ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa Islam itu dilakukan dengan ittiba, bukan dengan ibtida. Ittiba itu apa? Mengikuti Rasulullah, bukan ibtida, mengada-adakan di dalam agama ini. Memang ada umat Islam yang mengada-ada dalam urusan agama. Ketika Nabi berbicara masalah ini pasti akan ada. Walaupun mungkin di zaman Rasulullah para sahabat masih samina wa ata'na kepada beliau, tidak berani untuk berimprovisasi, tidak berani untuk menambahkan atau mengurangi semua ibadah mereka para sahabat persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi lihat perkembangan umat Islam hari ini. Islam menyebar kurang lebih 2/3 belahan dunia ini. Tentu dengan berbagai latar belakang keilmuan, tradisi, adat istiadat, semuanya bisa ada perubahan-perubahan di perjalanan. Maka itulah dikatakan Islam itu dengan ittiba, bukan ibtida. Mengikuti, bukan mengada-adakan dengan hal-hal yang baru. Jemaah rahimakumullah, Allah sudah mewanti-wanti kita dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi simbol kita cinta kepada Allah itu apa? Kan Bapak Ibu, kita hidup tuh butuh simbol ya. Bukan simbol, mungkin lebih ke bukti. Gitu kan? Bapak sayang sama istri? Halo? Hanya 3 orang yang menjawab. Yang 97 tidak sayang sepertinya ya. Oh sayang bisa, betul sekali. Jangan ditanya Ustaz, itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kita sayang sama istri, ibu di atas sayang sama suami. Perlu bukti tidak? Perlu atuh. Nafkah bulanan, ada perhatian, ya. Kan Nabi itu seseorang yang sangat ideal kalau dijadikan sebagai suami teladan. Satu, Nabi itu selalu menghibur istri yang sedang sedih. Istri Bapak pernah sedih nggak di rumah? Pernah? Sering? Ya Allah. Apa yang Bapak lakukan ketika istri sedih? Joget, ngajak bicara. Ada gerakan apa Adinda? Kau berburang durja misalnya. Nah, itu bahasa terlalu minim. Datang untuk menghibur. Dulu ada seorang sahabiah atau istri Nabi namanya Sofia.
Sofia ini pernah menangis. Gara-gara apa? Disebut anak perempuan Yahudi. Posisi Sofia sudah menjadi istri Nabi, otomatis sudah muslimah. Kan Nabi mah istrinya banyak ya. Tidak satu itu waktu dengan Khadijah saja kan? Bukan cerai, wafat Khadijah baru dengan beberapa wanita. Nah, ada seorang istri Nabi yang menyebut kepada Sofia, wahai anak perempuan Yahudi. Sofia menangis, Nabi hadir. Hapus air matamu. Jangan bersedih hati. Sekarang engkau nyaman karena yang mendampingimu adalah seorang Nabi. Sofia tidak sedih lagi. Nabi itu tak pernah membebani istrinya. Nabi itu romantis. Nah, kita sudah romantis belum sama istri? Apa gara-gara halo dong gitu sih hari ini gitu. Nabi itu romantis gitu ya. Minum di bekas Aisyah gitu. Pernah menggigit daging bekas digigit oleh Aisyah. Bapak pernah nyoba begitu? Oh. Kita nggak terbiasa. Kalau Nabi itu santai jalan berdua dengan Aisyah. Bahkan ala lari gitu ya. Bapak kalau libur weekend Sabtu Ahad pernah sama ibu berdua gitu ke kebun teh di Jakarta misalnya? Sering ya? Atau ke bibir pantai gitu? Mancing? Jangan mancing, nanti memancing keributan. Ngobrol gitu tentang kita, tentang langit yang biru, tentang indahnya pelangi misalnya. Jarang ya cara rapi hari Sabtu Ahad pengen istirahat tidur gitu. Tapi memang mohon maaf ya. Aduh agak sedikit melenceng. Romantisme itu kan dibangun ya. Kadang juga di antara kita nggak bisa romantis. Saya nggak bisa romantis Pak. Kalau kita romantis bisa ketawa. Galila celah, rarujit gitu. Jadi ya udah, maka pilih saja suami romantis tapi bulanan tidak lancar, atau suami biasa-biasa saja tapi semua kebutuhan terpenuhi. Bapak kategori nomor nih, ya romantis, ya bisa memenuhi itu yang ideal seperti Rasul. Dan Rasul itu tidak pernah membebani. Pernah ya di waktu pagi ke dapur Rasul teh ada Aisyah. Cing Aisyah ada sarapan nggak buat pagi ini? Mau breakfast ya Nabi? Mau pergi kemana? Kata Aisyah, mohon maaf suamiku tidak ada makanan yang bisa dimakan. Kata Rasul apa? Ya sudah, aku akan sholat sunnah hari ini. Orang gitu tuh. Kita gitu nggak kalau istri nggak menyiapkan sarapan? Mungkin bapak akan bilang, "Adi maneh ka mana wae?" gitu. Naon wae pagawean teh punten bahasa Sunda. Biar gak dipahami saya nanti bahasa Sunda. Nah itulah kadang-kadang kita belajar banyak kepada Rasulullah. Nah selanjutnya jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi instrumen kita cinta kepada Allah adalah mengikuti Nabi dalam semua aspek kehidupan, terutama ibadah. Ini ibadahnya, mohon maaf. Kita lahir di Indonesia dengan beragam budaya, beragam adat istiadat. Kita didatangi oleh orang-orang pintar dari belahan dunia yang berbeda-beda. Mazhabnya, pemikirannya, background perguruan tinggi negeri Islamnya di negara yang mana. Terkadang bikin kita suka bingung. Saya harus menurunkan ke mana, ngikutin yang mana, begitu. Maka tidak sedikit pola ibadah kita kalau dicermati dengan detail gitu ya. Contoh sholat aja, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, terkadang ada di antara kita yang Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Ini dari mana? Oh itu kata guru saya. Itu kehidupan beribadah ini banyak sekali ya, mohon maaf, perubahan-perubahan. Padahal Nabi sudah menjelaskan, kalau kami tidak memerintahkan, ya sudah, jangan dilakukan. Sebab kalau dilakukan itu tertolak begitu. Percuma kita ibadah begini-begini, tapi Nabi nggak mencontohkan, Allah tidak menyuruh, tertolak. Ya. Nah jamaah rahimakumullah. Makanya Allah dengan tegas mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalanku yang lurus.
Kan di masyarakat sudah suka ya kita menemukan ini dengan ini berbeda, betul? Halo? Bisa kelihatan? Ini dengan ini berbeda. Urusan ibadah. Kenapa ini bisa berbeda? Karena masing-masing punya pemahaman, dan seharusnya kalau ada kebingungan, ada kebimbangan dalam urusan ibadah, sok kembali ke Allah, kembali ke Rasulullah. Bahkan Rasulullah sekedar lupa aja. Jadi, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasulih. Kalau kamu berseteru, berbeda pemahaman, sok kembali ke Allah, kembali ke Rasulullah. Selesai. Karena kita enggan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada hadis, kembali kepada Rasul. Nah, ini penyakit kita. Kata Allah, ini Islam jalanku yang lurus, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, jamaah rahimahullah, maka kanjeng Nabi juga pernah menegaskan, fa inna khairal hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan itu adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Sudah pasti. Tapi kenapa kita masih mengikuti perkataan-perkataan orang yang gak jelas sumbernya? Itu yang kita khawatirkan, umat akan tafarruq, umat akan berselisih. Memang ini sebuah keniscayaan, ya. Kita tidak akan mungkin bisa menyatukan semuanya dalam sebuah pemahaman yang sama. Tapi paling tidak masing-masing punya argumentasi, punya dalil yang sahih, yang valid, biar jelas saya beramal seperti ini, gitu. Ya. Ini mohon maaf ya, pembahasan ini agak sensitif memang. Boleh kalau di tengah-tengah masyarakat awam, aduh ini piramid gitu. Tapi nggak apa-apa harus disampaikan, gitu ya. Bahkan Nabi menyebutkan, wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan. Bahkan Nabi menyebut wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap tambahan-tambahan dalam agama adalah sesat, dan setiap yang sesat itu adalah finnar, di neraka. Coba kurang tegas apa Nabi menjelaskan seperti ini? Maka PR kita jamaah Allah, sholat kita, ibadah kita yang lain, taruh sila ke dirinya lira, tanya ke diri kita, ini sudah sesuai dengan ayat, dengan hadis atau dengan sunnah? Kalau sudah, ya sudah. Kalau belum, yuk belajar lagi. Maka saya berterima kasih kepada DKM yang sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Agar apa? Kita memiliki pemahaman yang baik tentang Islam ini. Kita harus sudah mulai meninggalkan bahasa-bahasa gimana ustaz saja, gimana ajengan saja, gimana kiai saja. Kalau ustaz ajengannya benar, alhamdulillah. Nenek kalau ustaznya, kiainya, ajengannya dengan hawa nafsu dan kita ikutin, itu yang tidak benar. Ini PR kita bersama. Jamaah rahimakumullah. Disinilah kita memahami bahwa al-aslu fil ibadati al-hazl. Pokok asal dalam ibadah itu adalah terlarang. Ini maksudnya, jangan coba-coba kita melakukan ibadah yang memang Allah, Rasul tidak melakukannya. Saya contoh ambil, dibalik ya. Saya ambil contoh. Pak Belit, ada yang gitu. Contoh begini, ada seseorang yang selalu berpuasa di hari dia lahir. Kan kalau orang Sunda nyebutnya saum bedal. Contoh, Bapak lahir hari apa? Kamis. Bapak dilahirkan dulu ke dunia oleh Allah. Oleh ibu hari apa? Misalkan Kamis kan misalkan. Ada hari nggak ya? Di akte ada hari nggak? Nggak ada ya? Tanggal ya? Bapak misalkan lahirnya hari Kamis, Bapak akan saum, akan puasa setiap hari Kamis. Saum bedal namanya, hari kelahiran. Coba kita lihat, ada nggak di Al-Quran, ada nggak di Sunnah bahwa Nabi mencontohkan harus puasa setiap di hari kayak begitu?
entah ibadah-ibadah yang lain yang mungkin kita tidak pernah memusatkan waktu untuk belajar itu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini urusan ibadah ini kan nanti ada urusan ibadah, ada urusan muamalah. Kalau urusan muamalah mah bebas selama Allah tidak melarang, gitu ya. Kalau urusan ibadah jangan bebas gitu, kecuali Allah Rasul memerintahkan. Dibalik antara ibadah dan muamalah. Jelas sebabnya apa? Bapak terbiasa tahajud, bagus, sangat bagus. Itu sunnah yang paling luar biasa di mata Allah. Maqamah mahmudan. Nanti bapak yang terbiasa tahajud akan ditempatkan tempat yang sangat terpuji. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang terbiasa tahajud itu digambarkan sebagai seorang manusia yang kelak akan masuk surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh kelancaran, dengan penuh kedamaian. Tapi ada orang tahajud, kan di awal niatnya apa tahajud itu? Lillahi ta'ala kan? Karena Allah. Ini orang tahajud itu karena misalkan malam 27 Rajab. Hari apa? Hari apa itu? 27 Rajab. Isra Mi'raj. Bapak tahajud di malam 27 Rajab dengan alasan ini malam Isra Mi'raj. Maka itu bid'ah kan, tambahan. Tahajud saja. Jangan diembel-embeli karena ada peringatan atau karena malam ini malam Isra Mi'raj. Itu enggak ada. Ya. Ini yang seringkali dilakukan oleh masyarakat. Ya mungkin mohon maaf pemahamannya belum sampai ke arah situ. Nah kemudian perhatikan juga jenisnya. Pak, contoh kurban. Kurban itu dengan hewan apa yang Bapak tahu? Kalau boleh saya tahu, kurban itu dengan apa? Sapi, unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Bapak punya ayam banyak, cenah abi rek mau kurban tapi dengan ayam 1000 gitu. Boleh kan? Dinominalkan hampir sama dengan harga kambing misalnya. Atau dengan satu berbanding 7 gitu dengan sapi. Seharga itu. Tapi gak bisa. Kenapa? Ayam tidak termasuk jenis hewan yang dikurbankan. Begitu. Gak bisa dengan logika kita, gak bisa dengan perasaan kita, tapi harus dengan ilmu ibadah itu. Kemudian kadar misalnya atau hitungan-hitungan. Ini anak-anak baru hijrah nih ya dengan Islam. Kemarin saya jahiliyah banget gitu ya. Sekarang sudah hijrah. Belajar sholat 5 waktu. Subuh nanti 4 rakaat. Dan lagi giroh-girohnya tinggi gitu ya. Boleh nggak subuh 4 rakaat? Kadarnya menyalahi. Tetap saja. Mau lagi semangat, mau tidak semangat tetap 2 rakaat. Kadarnya berbeda. Ya. Kemudian kaifiyat tata caranya. Pak Bu, mohon maaf ya, tahun 2017 sedang ada tugas membimbing ibadah haji. Kan sebelum haji kita umroh dulu ya. Saya bilang ke jemaah, Pak Bu, di awal kita akan tawaf bebarengan bersamaan, tapi nanti akan berpisah di putaran kesekian, itu pasti akan berpisah. Betul saja. Saya bilang yang sudah tawaf selesai sebelum sa'i kumpul ya dekat air Zam-Zam di sini, kata saya tadi begitu. Iya siap Ustaz, Pak tawaf semangat. Putaran pertama masih utuh tuh 40, putaran kedua tinggal 29, ketiga keempat tuing di mana jamaah. Dan katabrak dengan jamaah Turki, katabrak dengan jamaah Haridin, puntennya di Afrika meren kehalangan sama jamaah Cina yang gak bisa terlepaskan mereka. Akhirnya kita bercerai-berai. Tapi ingat, nanti siapapun yang sudah selesai tawaf dan dua rakaat di bawah salat, tunggu di tempat yang jam-jam. Ternyata jamaah nurut, alhamdulillah. Tinggal satu ibu-ibu. Ditungguan 5 menit, 10 menit, 15 menit secara rangkul. Tekiat hoyong enggal-enggal sani, buru-buru sani. Lama-lama
datanglah ibu-ibu itu dengan senyum-senyum tanpa dosa. Kita sudah nunggu setengah jam, bahkan mungkin lebih. Ibu, kata saya tadi, kenapa baru datang? Ini sudah pada selesai. Ustaz, ibu mah 14 putaran ya tawafnya. Astagfirullahaladzim. Maksud ibu apa? 7 putaran cuma buat saya, 7 putaran buat ibu yang sudah meninggal. Ini kan Allahu Akbar. Kan nggak ada tawaf 14 putaran di mana-mana. Oke, 7. Ini kaifiyah. Boleh tidak 14 putaran? Tidak boleh, tetap 7. Kalaupun mau nanti tawaf berikutnya, bikin lagi niat untuk tawaf berikutnya. Nah, itulah kadang-kadang dengan perasaan dia, dengan logika dia, bukan dengan ilmu ibadah. Waktu misalkan saya mau kurban tanggal 1 Zulhijjah, pengen buru-buru selesai, saya mau keluar negeri, kurbannya tanggal 1 Zulhijjah. Kalau kurban tanggal berapa? 10, 11, 12, 13, kasih kan? Dia mah mihelaan duluan cina tanggal 1 Zulhijjah dan mau ke Amerika cina gitu. Sah tidak kurbannya? Tidak sah. Waktunya belum bisa dilakukan. Kalaupun mau bukan kurban, niatnya apa? Sedekah biasa saja. Kemudian tempat. Pak Bu, orang-orang Syiah itu terkadang hajinya nggak berangkat ke Mekah, tapi cukup di Teheran saja, bikin Ka'bah, mereka bikin ritual sendiri. Sah tidak hajinya? Tidak, sebab tempatnya bukan di situ. Ya, ini yang harus kita pahamkan bersama. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, di kesempatan ini kita ingin bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Kita tidak mengurangi atau menambahkan. Makanya Allah menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Artinya apa? Kalau agama sudah sempurna, untuk apa kita tambah-tambah lagi? Untuk apa kita kurang-kurang? Mau nambah lagi? Syariat yang ada pun belum sepenuhnya kita kerjakan. Kenapa harus nambah-nambah lagi? Ya, mungkin nanti PR kita adalah kalau kita mau beribadah apapun, apakah sholat, apakah itu zakat, umroh ataupun haji, apapun ibadah, kalau jamaah masih ada keraguan di hati, apakah ada dalilnya atau tidak, maka tugas kita adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang mengerti kalau memang kamu belum mengerti. Biar apa? Ibadah kita selamat. Ibadah kita tidak tertolak oleh Allah gara-gara ini mah tidak ada di dalam perintahnya, tidak ada di ayatnya, tidak ada di Al-Qur'an. Ya. Maka mudah-mudahan dengan hadis kelima ini sekali lagi memberikan sebuah motivasi bagi kita bahwa apapun dalam urusan ibadah harus sesuai dengan yang Nabi perintahkan. Kalau tidak, itu jatuhnya kepada bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan bid'ah itu adalah sesat, begitu. Ya. Mungkin ini pertemuan ini harus lama waktunya karena pembahasan bid'ah pun sangat luas. Kan Bapak suka bilang bid'ah dhalalah, sayyi'ah, bid'ah hasanah. Kan gitu ya. Di masyarakat, ini bid'ah hasanah, kan ini misalkan. Padahal bid'ah itu dhalalah, kan begitu. Ya, nanti kita cermati dalam urusan apa. Ya, Pak Bu, di Al-Quran ada nggak perintah membukukan Al-Quran? Tidak ada kan? Tapi kenapa di zaman Abu Bakar As-Siddiq tulisan-tulisan itu dikumpulkan? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab ditulis ulang dalam sebuah mushaf. Di zaman Utsman bin Affan diberikan harokat yang pasti sehingga tidak ada perbedaan di kalangan para sahabat dan kaum muslimin. Al-Quran itu di zaman Nabi tidak tertulis, hadis apalagi. Tapi sekarang ada mushaf Al-Quran, ada kumpulan hadis. Apakah bid'ah atau tidak? Tentu tidak, karena beda permasalahan. Ya, nah itu barangkali karena
Bapak juga harus masuk lagi ke kawasan terbuka ya, ke ruangan pekerjaan lagi. Mungkin tadi dari saya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti disambung dengan tema yang berbeda. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi sebuah pemantik kita untuk terus belajar dan belajar tentang Islam dengan baik dan benar. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina